semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Banten yang terbagi menjadi 3 wilayah utama, Serang, Lebak, dan Tangerang. Setiap daerah memiliki peran strategis, mengalami penderitaan akibat eksploitasi Jepang, serta melakukan berbagai macam bentuk perlawanan. Mari kita bahas satu persatu. Kedatangan Jepang ke Serang, Banten. Pada 1 Maret tahun 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten sebagai bagian dari strategi menguasai Pulau Jawa dan menghancurkan kekuatan Belanda di Indonesia. Serang dipilih karena lokasi yang strategis, memungkinkan Jepang bergerak cepat menuju Batavia, yang akhirnya jatuh pada 5 Maret tahun 1942. Perlawanan terhadap Jepang. Meskipun tidak ada perlawanan besar di Serang, rakyat Banten tetap menolak kebijakan Jepang yang menindas. Bentuk perlawanan lebih banyak terjadi secara sosial maupun ekonomi, seperti menolak peraturan Jepang yang dianggap merugikan rakyat. Dampak positif dan negatif. Beberapa kebijakan Jepang memberi dampak positif, seperti memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia secara resmi, memberikan pelatihan militer kepada pemuda yang kelak menjadi cikal bakal TNI, serta meningkatkan pendidikan dengan pemerataan akses belajar. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang otoriter, membatasi kebebasan rakyat, dan menerapkan kerja paksa atau romusa yang menyebabkan penderitaan dan banyak korban jiwa. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di tengah kalangan masyarakat. Pendudukan Jepang di Serang meninggalkan jejak sejarah penting, di mana rakyat tetap berjuang dalam keterbatasan dan penderitaan untuk mempertahankan martabat serta hak mereka. Tangerang adalah salah satu kota di Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Sebagai wilayah strategis, Tangerang memiliki jalur transportasi yang penting yang menghubungkan berbagai daerah. Sejarahnya mencakup berbagai peristiwa penting, termasuk masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mengapa Jepang ke Tangerang? Pada tahun 1942, Jepang menduduki Tangerang sebagai bagian dari strategi mereka menguasai Indonesia. Letaknya yang dekat dengan Batavia atau Jakarta membuatnya lebih menjadi wilayah penting bagi kepentingan militer dan logistik Jepang. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia melalui kerja paksa atau romusha, serta menyebarkan propaganda untuk mengendalikan rakyat. Perlawanan rakyat Tangerang terhadap Jepang. Meskipun tidak sebesar di daerah lain, perlawanan tetap terjadi di Tangerang. Rakyat menolak kerja paksa, menyabotase fasilitas Jepang, dan menyembunyikan hasil panen agar tidak dirampas. Para ulama dan tokoh masyarakat juga berperan dalam membangun semangat perlawanan dengan menanamkan sikap anti-Jepang di kalangan rakyat. Dampak positif dan negatif. Penduduk Jepang membawa beberapa dampak positif, seperti pembangunan infrastruktur dan sistem pendidikan yang lebih berorientasi dan nasionalisme. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar. Rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi berat melalui romusha, mengalami eksploitasi sumber daya serta hidup dalam tekanan akibat kebijakan militer yang kejam. Kondisi ekonomi juga memburuk, menyebabkan kelaparan dan penderitaan yang meluas di Tangerang. Penduduk Jepang di Tangerang menjadi bagian dari sejarah kelam yang menunjukkan perjuangan rakyat dalam menghadapi penjajahan, meskipun dengan keterbatasan dan penderitaan. Lebak dan perjuangan rakyatnya. Lebak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan penjajah. Sejak masa kolonial, masyarakat Lebak dikenal gigih mempertahankan tanah air, baik melawan Belanda maupun Jepang. Sebagai daerah agraris, Lebak juga memiliki peran dalam pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Jepang ke Lebak. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Namun Kedatangan Jepang ke Lebak. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Namun keadaan mereka bukan untuk membebaskan rakyat, melainkan mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, termasuk di Lebak. Tanah yang subur dan tenaga kerja yang banyak menjadikan Lebak sasaran eksploitasi Jepang.
melalui sistem kerja paksa atau disebut Romusha, di mana rakyat dipaksa bekerja keras tanpa upah untuk kepentingan perang Jepang. Perlawanan masyarakat Lebak. Meskipun Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua, rakyat segera menyadari bahwa mereka hanya mengalami penindasan baru. Masyarakat Lebak melawan dengan berbagai cara, seperti sabotase pekerjaan yang diperintahkan Jepang, merusak infrastruktur militer, dan menyembunyikan hasil panen. Ada juga yang bergabung dengan gerakan bawah tanah untuk membantu perjuangan kemerdekaan secara diam-diam. Dampak positif dan negatif kedatangan Jepang. Pendudukan Jepang membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Lebak. Beberapa pemuda mendapat pelatihan militer yang kelak berguna dalam mempertahankan kemerdekaan. Infrastruktur seperti jalan dan jalur kereta api juga mulai dibangun, meskipun untuk kepentingan Jepang. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar. Romusha menyebabkan penderitaan rakyat dengan kerja paksa yang berat, kelaparan, dan banyaknya korban jiwa. Sumber daya alam dieksploitasi dan tindakan kekerasan Jepang membuat masyarakat hidup dalam ketakutan serta kemiskinan.